Sepertinya penyimpanannya udah benar ya, maksudnya udah tersimpan dengan baik ya. Yang pertama itu ini udah hilang, nomor-nomor di sini, tergrafik di sini juga hilang, kemudian foldernya ada, kemudian background Kali Linuxnya juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel BCG, channel gaming dan tutorial. Baik, kali ini saya akan melanjutkan konten yang kemarin ya, yang mana kemarin kita menginstal Kali Linux di VirtualBox dengan menggunakan file ISO atau kita sebut installer image. Jadi kita menginstal di VirtualBox-nya. Nah baik, pada kali ini saya akan melanjutkan cara yang kedua, yaitu bagaimana caranya menginstal Kali Linux di VirtualBox dengan menggunakan file atau folder. Tinggal kita impor ke virtual machine-nya dan kita running di sana, langsung jalan. Oke, langsung saja. Pertama-tama jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video ini agar bisa berkembang lebih baik dan bisa memberikan informasi serta tutorial yang lebih baik lagi. Baik, langsung saja kita masuki cara-caranya. Yang pertama ialah kita harus siap dulu bahan yang mana kemarin kita udah siapkan dan kita udah install virtual machine-nya, yaitu VirtualBox-nya. Nah ini VirtualBox-nya udah keinstall dan di dalamnya sudah ada Kali Linux yang kita install dengan menggunakan installer image, dan ini udah jalan kemarin ya. Boleh lihat video sebelumnya, caranya seperti apa ada di video sebelumnya. Nah kali ini kita akan menginstal dengan menggunakan file OVA-nya sendiri atau yang disebut file VirtualBox-nya. Nah, yang pertama yang kita harus mengunjungi website Kali Linux dulu. Kita download di sini yang buat virtual machine. Nah, kalau kemarin yang kita install, yang kita di video sebelumnya itu yang kita install adalah yang ini, yang file ISO yang bentuknya installer image. Jadi ISO, jadi kita install di dalam VirtualBox-nya, jadi sama kayak install laptop gitu, install Windows gitu. Nah sekarang saya akan memberikan cara kedua, yaitu dengan menggunakan file virtual machine itu sendiri. Nah ini tinggal masuk aja ke situsnya, kemudian ke download. Di sini ada recommended-nya virtual machine, kita buka virtual machine di sini. Nah di sini kita turun ke bawah, ini tinggal kita pilih mau 64 atau 32. Kebanyakan komputer kita sekarang udah 64 bit ya. Nah di sini ada VMware, ada VirtualBox, ada QEMU. Nah ini semua virtual machine ya. Nah kita kan kemarin installnya VirtualBox, berarti kita download yang VirtualBox ini. Nah tinggal download aja di sini, kita download. Setelah kita download, kita akan mendapatkan file seperti ini, file berbentuk RAR, yaitu Kali Linux 2023 VirtualBox AMD 64. Nah ini. Nah setelah kita download, setelah selesai kita download, kita ekstrak ini apa namanya, Kali Linux-nya, ekstrak here, kita ekstrak. Nah ini kenapa harus diekstrak dulu, karena kita nanti akan mengimpornya sebuah folder. Jadi kalau kita nggak ekstrak nggak bisa deh, jadi kita harus ekstrak dulu atau kita keluarkan dulu dari RAR-nya. Nah setelah kita ekstrak, dapatlah ini Kali Linux 2023 VirtualBox ya. Baik, nah setelah kita ekstrak, kemudian kita langsung buka VirtualBox-nya. Nah ini VirtualBox-nya yang kemarin ya, yang kita udah installin Kali Linux menggunakan ISO
apakah bisa kita install lagi Kali Linux dengan menggunakan file folder gitu? Bisa, kita bisa banyak, kita bisa mau 3 Kali Linux pun bisa sebenarnya. Cuman kan kita ngasih tahu caranya. Yang pertama itu bisa dengan file ISO, yang ini yang udah kita lakukan di video sebelumnya. Kemudian ini saya akan memberitahukan gimana caranya dengan menggunakan file folder atau file yang langsung kita import ke virtual machine-nya. Nah, setelah file tadi diekstrak berbentuk folder, kemudian kita buka Kali Linux-nya, kemudian kita di sini kita tambah, kita klik tambah di sini, kemudian kita cari posisinya apa namanya, posisi folder tersebut. Saya simpannya di VirtualBox. Nah, ini posisi file yang udah kita ekstrak tadi, yaitu Kali Linux 2023 VirtualBox AMD 64. Tinggal kita klik, tinggal kita open. Nah, dia ada berbentuk type-nya itu virtual machine di dalam folder tersebut. Nah, tinggal kita klik ini, kita open. Nah, setelah inilah dia langsung masuk ke dalam. Sebelum kita mulai, kita setting dulu. Itulah enaknya kalau misalkan kita langsung installnya berbentuk folder seperti ini. Dia begitu kita tambahkan, dia langsung masuk ke virtual mesinnya, tetapi kita harus setting terlebih dahulu. Nah, setelah masuk, kita langsung setting di sini, langsung kita setting. Dan kita setting dulu ya pengaturan. Nah, di sini. Nah, di pengaturan ini wajib kita wajib kita setting. Bisa kita ganti nama, misalkan ini VirtualBox, namanya kita ganti Kali Linux 2023 gitu ya, Linux Debian namanya. Tinggal lanjut deskripsi, ini udah biarkan. Nah, kemudian motherboardnya kita, memori dasarnya kita mau pakai berapa, RAM-nya ini 2 GB, kita mau tambah 3 GB juga bisa. Oke, kita tambah 3 GB. Prosesornya kita mau 1 prosesor apa 2 prosesor? 2 prosesor ada juga cukup. Tuh. Dan bootingnya, selainnya yang lainnya normal semua. Tampilan ini kita bisa atur nanti, penyimpanan, suara, jaringan, kita nat aja semuanya. Ini nanti udah, hanya itu aja, kita hanya mengatur sistemnya aja, motherboardnya aja. Ini RAM-nya kita mau berapa, prosesornya mau berapa, terserah rekan-rekan. Oke, kita oke di sini. Oke, kita ganti, akhirnya namanya berganti ya, jadi Kali Linux 2023. Nah, ini enaknya ketika sudah masukkan folder itu, kita tinggal klik, terus kita mulai. Kita tidak perlu lagi yang namanya melewati proses install di virtual mesinnya. Kita tidak perlu lagi melewati proses install. Jadi dia langsung booting dan langsung masuk ke tampilan Kali Linux-nya. Kita lihat di sini masih proses. Nah, ini dia langsung, karena kita tidak melewati proses instalasi, kita kan nggak tahu tuh kita bikin namanya apa, username-nya apa, terus passwordnya apa. Nah, di sini kita bisa lihat di apa namanya, di Kali Linux-nya sendiri. Kita batalkan. Nah, di sini kita bisa tahu nih kalau yang VMware. Nah, ini VM ya. VM itu kita coba lihat dulu. Nah, ini dia. Ketika kita download yang bentuknya folder, yang mana kita langsung booting dari virtual mesinnya
dan dia langsung masuk ke dalam Kali Linuxnya. Kita nggak tahu username sama passwordnya. Nah, kita bisa tahu tuh, lihat di sini di tempat kita download tadi tuh, the image have default credential. Jadi kredensial defaultnya itu kali atau kali, berarti username kali, passwordnya juga kali. Oke, kita coba ya. Username kali, kemudian passwordnya juga kali. Kita enter. Nah, berarti ini sudah masuk ya. Ini sudah masuk. Ini sudah masuk. Kita coba kita tes. Kita tes untuk penyimpanan. Seperti kemarin kita tes untuk penyimpanan. Ini kita hapus dulu. Ini kita remove aja ini. Ini kita remove. Yang atasnya juga grafik kita remove karena mengganggu ya buat saya. Tapi terserah rekan-rekan. Terus kita bikin folder di sini. Foldernya kita bikin batcheck ya. Batcheck di sini, oke. Kemudian kita desktop settingnya kita ganti, gambarnya kita ganti. Karena saya agak kurang suka di gambarnya. Kita ganti yang mana ya? Yang agak lebih keren sedikit. Oke, ini seperti ini ya. Oke. Setelah seperti ini, kemudian kita shutdown, atau enggak kita restart. Kita shutdown aja ya, biar kita membuktikan bahwa ini tersimpan. Ingat, ini tadi hilang, grafik di sini hilang, ada folder di sini, terus background desktopnya kita ganti jadi ini ya. Kita lihat, kita matikan, kita shutdown. Oke, kita shutdown. Setelah shutdown, kita running lagi. Kita running lagi. Apakah tadi posisinya kita tersimpan semua atau enggak? Ini balik lagi dia ke apa? Kita lihat. Kita lihat di sini bisa proses. Jadi kita masuk kali, passwordnya juga kali. Kita masuk ke dalamnya. Oke. Sepertinya penyimpanannya udah benar ya, maksudnya udah tersimpan dengan baik ya. Yang pertama itu ini udah hilang, nomor-nomor di sini, tergrafik di sini juga hilang, kemudian foldernya ada, kemudian background Kali Linuxnya juga ada. Nah, dan ini udah bisa kita gunakan. Internet juga udah langsung nyambung karena kita pakai net tadi. Nah, di sininya juga sama. Kita mau masuk ke terminalnya juga, misalkan kita mau masuk ke root. Passwordnya tadi ingat kali. Udah bisa kita gunakan. Kita coba ping google.com. Ya, sepertinya ini udah bisa kita gunakan untuk melakukan penetration testing dan sebagainya. Mungkin kalau ada yang bertanya, kenapa punya saya error atau apa, coba dicari tahu dulu VirtualBox-nya seperti apa. Dilihat dulu install VirtualBox-nya ataukah perangkatnya yang tidak sesuai persyaratan. Tapi untuk seperti ini kayaknya enggak ya, kayaknya sepertinya normal-normal aja kalau misalkan mengikuti step by step dari video sebelumnya. Makanya yang belum nonton video sebelumnya, tonton video sebelumnya. Yang mana ya, video sebelumnya itu kita menginstal VirtualBox-nya dulu. Setelah VirtualBox-nya keinstall, baru kita menginstal menggunakan file ISO. Setelah itu saya bikinkan video ini yang lebih gampang, yaitu kita download dengan menggunakan file VirtualBox. Jadi hanya folder saja, dan ini langsung bisa digunakan. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya berikan.
Jangan lupa like serta komen video ini, serta nyalakan juga loncengnya. Supaya apa? Supaya apabila ada tutorial berikutnya, notifikasinya masuk ke channel YouTube kalian. Baik, selanjutnya nanti saya akan memberikan dasar-dasar Kali Linux ya, yang mana kita akan mulai belajar dari awal. Kita sama-sama belajar, sama-sama mempelajarin Kali Linux ini seperti apa, dan kita langsung praktekkan di tempat. Oke, itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih udah nonton video ini. Apabila suka tinggal tekan like-nya, apabila tidak suka tinggal tekan dislike. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. See you next time.